Salam damai sejahtera teman-temanku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Hari ini saya sedang membuat video spesial, yaitu Bible Learning Jalan-Jalan. Kalau Bible Learning jalan-jalannya ya nggak jauh-jauh, yaitu gereja. Gereja yang sedang saya kunjungi bernama Gereja Franciscus Xaverius di Kuta, Bali atau Pulau Dewata. Mari kita lihat-lihat saudaraku. Gereja ini terkenal dengan ruang adorasinya yang dibuka selama 24 jam. Jadi umat boleh datang berdoa, meresapkan kuasa ilahi, memperoleh ketenangan dan kekuatannya kembali. Kalau dulu pastor parokinya saya kenal, kalau sekarang ya saya nggak kenal lagi. Nah, ini kita akan memasuki gedung gerejanya. Ambil air suci dulu, jangan lupa. Oh, di dalam itu lagi ada Miss Dinar. Ternyata Miss Dinar itu rajin sekali. Ini jam 3 sore. Miss Dinar masih latihan. Lihat, gedung gerejanya sangat bagus, luar biasa, besar, megah, indah. Saya yakin banyak umat senang misa di tempat ini. Silakan Anda yang pernah ikut misa di sini atau pernah ke sini, silakan tulis di kolom komen. Nah, inilah panti imamnya. Inilah Gereja Franciscus Xaverius Kuta. Teman-teman, saya doa dulu ya sebentar ya. Nah, kita lihat ornamennya biru. Saya selalu suka biru karena biru itu elegan, tenang, kalem. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita masuk ke gereja Katolik, kita akan terpukau dengan ornamen-ornamennya. Salah satu ornamennya yaitu kaca patri. Kaca patri ini sebetulnya berasal dari kaca-kaca kecil yang berbeda-beda bentuknya, warnanya, tapi disusun jadi satu menjadi gambar yang utuh. Itu adalah simbol dari gereja. Masing-masing dari kita berbeda-beda, tapi disatukan menjadi sesuatu yang indah. Sementara ini sepertinya ruang pengakuan dosa, sayangnya selama masa pandemi pasti ditutup. Nah, kemudian kita lihat di sini ada patung Santo Yosef. Lalu di sini kita lihat ada Welcome to Franciscus Xaverius Church Kuta. Thank you for your kind visit. We do appreciate if you would like to fill out the guest book. All donations will be used for development and maintenance of the church. Wah, rasanya boleh nih Bible Learning bisa berbagi untuk gereja di sini. Saya siapin dulu ya. Tapi video saya memasukkan uang di kotak sumbangan pasti tidak akan saya masukkan ke dalam video ini. Inilah saudara-saudaraku yang terkasih, Gereja Franciscus Xaverius Kuta. Ini patung Bunda Maria. Nah, kita lihat gerejanya besar, tapi saya yakin di masa pandemi, meskipun sudah mulai dibuka offline, tetapi gereja ini tidak bisa diisi dengan penuh karena pasti social distancing dan alasan yang lain. Saya selalu berharap semoga kita semua bisa lagi beribadah di gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya ada sebuah rahasia dari Father Joseph. Kenapa saya selalu memperoleh inspirasi ketika saya membaca firman Tuhan? Kenapa 15 tahun saya jadi imam, selalu Tuhan memberikan karunia demi karunia, berkat demi berkat dalam hidup saya. Salah satu senjata saya adalah saya sering mampir ke gereja yang kosong. Kebiasaan ini sudah saya lakukan sejak saya sekolah di budaya di Jakarta. Ketika waktu itu umur saya masih 15 tahun. Saya itu kan orangnya kan apa-apa gak mau terlambat. Saya seringkali sampai ke sekolah tuh jam 6.15, jam 6. Dimana di sekolah juga masih kosong sebetulnya. Nah, daripada saya ke sekolah terus gak ada siapa-siapa. Nah, di sebelah sekolah saya ada paroki Santo Yosef Matraman. Nah, waktu itu sering sekali anak-anak
sekolah ini, mereka berdoa dulu di gedung gereja. Mereka masuk ke gereja, mereka berdoa. Ada juga yang belajar karena mau ujian, minta petunjuk dari Tuhan. Pokoknya makin mepet-mepet atau masa-masa ujian, gereja makin lama makin penuh. Nah, kebiasaan itu terus setiap hari saya lakukan selama 3 tahun. Ketika di seminari, ternyata ada sebuah kebiasaan kita diminta untuk hening sejenak setelah makan siang atau setelah makan malam, atau jam 12 siang ketika Angelus, itu untuk hening aja di dalam kapel atau di dalam gereja yang kosong, hening. Ya, kita bisa berdoa pribadi. Dalam keheningan itu kita mencoba mengkoreksi diri. Tuhan, apakah kata-kataku hari ini bisa melukai orang lain? Apakah perbuatanku sudah menyenangkan hatimu? Apakah aku masih dikuasai oleh segala hal-hal yang negatif dalam hidupku, misalnya seperti itu. Nah, setelah di seminari saya biasakan kebiasaan itu. Ketika saya kuliah di Roma, bayangin saudara-saudara, di Roma itu setiap 100 meter itu ada gereja-gereja bagus. Maka sebelum saya kuliah atau setelah saya kuliah, itu saya punya hobi masuk ke gereja-gereja selama 4 tahun. Di situ saya duduk tenang, diem, kadang-kadang ya nangis, kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang bersyukur. Kebetulan di kampus saya itu ada satu basilika, namanya Basilika Dodici Apostoli atau 12 Basilika 12 Rasul. Bagus, nggak gitu besar, tapi indah. Nah, di situ seringkali mahasiswa-mahasiswa di Biblikum atau mahasiswa di Gregoriana, kampus Gregoriana itu, kita berdoa di situ, para imam, para suster atau kaum awam. Nah, demikian juga kalau saya pulang kuliah. Biasanya kalau saya pulang kuliah itu hari Jumat atau hari Sabtu, itu pulang kuliah itu kan jam makan siang ya. Itu masih penuh lalu lalang sama turis-turis. Saya jalan kaki. Di situ saya seringkali masuk ke gereja-gereja yang besar, sunyi. Semakin gereja itu sunyi, semakin saya senang karena nggak ada yang ganggu ketika saya bereksamen, memeriksa diri saya, memeriksa batin saya, melihat langkah kaki saya dalam perjalanan rohani saya itu sudah sejauh mana. Nah, ternyata itulah yang merawat kerohanian saya. Anda semua para penonton Bible Learning bisa meniru. Pasti saya yakin banyak orang-orang para pengikut Kristus seringkali datang ke gereja. Nah, cobalah masuk ke gereja yang kosong. Duduk berlutut di sakramen Maha Kudus atau di ruang adorasi. Berbicaralah secara pribadi dengan Tuhan. Gak ada yang ganggu, hanya kita dengan Tuhan. Ungkapkan semua unek-unek, ungkapkan semua kesedihan, semua harapan, semua doa-doamu. Atau bahkan kita diem aja, itu udah sesuatu yang menyenangkan hati atau menenangkan hati. Karena Roh Kudus yang sedang berbicara, yang sedang berdoa buat kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sesibuk-sibuknya kita, sediakan waktu yang khusus buat Tuhan. Bisa di gereja, bisa di kamar. Mungkin dunia kita akan jungkir balik, mungkin dunia kita terlalu sibuk, tetapi ruang hati kita bisa kita sediakan buat Tuhan. Caranya adalah berhenti sejenak dari segala kesibukan. Ketika sibuk belajar, sibuk bekerja, sibuk pelayanan, diam, duduk, baca firman Tuhan, berdoa, sebut nama Yesus, tarik kekuatan rohani yang mengalir dari kasih Allah. Persembahkan semua kehidupan kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang kita perbuat, kebaikan-kebaikan kita, cinta kita, pengorbanan kita pada Tuhan. Itulah saudara-saudara kekayaan dalam gereja, yaitu waktu hening. Bisa disebut saat teduh, bisa disebut ya me time bersama Tuhan. Apapun itu namanya, yang penting kita bisa menyediakan waktu buat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan selalu menanti kita datang padanya. Mungkin sudah sekian lama Tuhan menanti anak-anaknya tidak pernah kembali lagi.
Mungkin ini saatnya ketika Anda menonton video ini, inilah saatnya dari Tuhan buat kita semua untuk datang kembali ke dalam dekapannya, menggali kekuatan dalam hidup kita. Salam damai sejahtera, saya Romo Yosef, Bible Learning with Father Joseph dari Pulau Dewata, Bali. Tuhan berkati.